بسم الله الرحمن الرحيم فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. Sehingga untuk memilih manusia yang paling baik, maka Allah Subhanahu wa taala menguji manusia dengan berbagai macam ujian. Orang-orang beriman itu idza asabathu dharra sabar. Bagi mereka akan mendapatkan rasa tenteram. Bagi mereka akan mendapatkan rasa bahagia. Dan itu menjadi syarat agar kita bisa masuk surga. Sebaliknya, orang yang tidak mengerjakan perintah Allah, melanggar perintah Allah, tidak akan mendapatkan kedamaian. Apakah pantas orang muslim kalian sebut sebagai mujrim? Apa itu mujrim? Orang-orang yang jahat, itu namanya mujrim. Sehingga untuk memilih manusia yang paling baik, maka Allah Subhanahu wa taala menguji manusia dengan berbagai macam ujian. Sebagaimana dijelaskan di dalam Al-Qur'an, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa maka dia akan merasakan kematian. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Dan Allah Subhanahu wa taala akan menguji manusia dengan keburukan dan juga kebaikan sebagai ujian bagi mereka. Tsumma ilaina turja'un, kemudian kepada kamilah mereka akan dikembalikan. Para ulama tafsir menjelaskan maksud dari ujian keburukan dan ujian kebaikan di sini adalah berupa ujian yang tidak enak dan ujian yang enak. Ujian yang menyenangkan dan ujian yang tidak menyenangkan. Orang-orang beriman itu, idza asabathu dharra sabara. Jika ia ditimpa dengan keburukan, dengan musibah, dengan penyakit, maka dia sabar. Artinya dia tidak mengeluh. Dia bertahan dan mencari solusi agar ia bisa menghilangkan kesusahannya sambil berharap pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena orang yang diuji dan dia sabar, dosa-dosanya akan dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan diringankan hisabnya, akan didekatkan dengan surga Allah, dan juga akan diangkat derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan dia akan mendapatkan pahala yang terus mengalir kepada catatan amalnya selama ujian itu berlaku padanya. Maka dari itu kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar dikuatkan sabar kita dan juga diangkat musibah yang menimpa kita, dan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, karena Allah mencintai orang-orang yang sabar. Innallaha yuhibbus sabirin. Selain dari itu, ujian yang menimpa manusia adalah ujian kenikmatan, ujian kesehatan, ujian aman, ketentraman, kebahagiaan, ujian berupa nikmat keluarga, nikmat istri, nikmat anak, nikmat sehat, nikmat waktu luang, nikmat umur, nikmat masa muda, nikmat makanan, nikmat minuman, nikmat tidur. Semua nikmat-nikmat ini akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, apakah nikmat ini digunakan
untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ataukah justru malah semakin jauh dan bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala? La tus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Sungguh kalian akan ditanya pada hari kiamat tentang semua nikmat yang Allah berikan kepada kita. Lalu bagaimana sikap kita ketika kita mendapatkan nikmat ini? Ajaban li amril mu'min. Sungguh hebat orang beriman itu. Idza asabathu sarra syakara. Jika ia ditimpa dengan sebuah nikmat, maka dia bersyukur. Bersyukur adalah sikap yang terbaik ketika kita mendapatkan nikmat. Bagi mereka akan mendapatkan rasa tentram. Bagi mereka akan mendapatkan rasa bahagia. Dan bukan berarti kebahagiaan itu punya banyak uang, banyak mobil, banyak saudara, ya. Bukan itu. Kebahagiaan itu tercipta di dalam hati kita. Rasa tentram, rasa bahagia itu ketika hati kita diisi dengan iman. Ketika hati kita diisi dengan Allah Subhanahu wa taala, maka akan tercipta kedamaian itu dengan sendirinya. Kita melaksanakan salat, akan ada rasa damai dalam hati kita. Kita berdoa, akan ada rasa damai dalam hati kita. Kita membaca Quran, akan terasa hati kita tentram. Kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Hendaknya berzikir mengingat Allah, maka akan menenteramkan jiwa kita. Dan itu menjadi syarat agar kita bisa masuk surga. Rasulullah SAW menjelaskan di dalam hadisnya, la tadkhulunal jannah, kalian tidak akan bisa masuk surga hatta tu'minu, hingga kalian beriman. Wala tu'minu hatta tahabbu, dan kalian tidak akan beriman sampai kalian saling mencintai. Awala adullukum ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbtum. Maukah aku tunjukkan kepada kalian suatu amalan yang jika dikerjakan maka kalian akan saling mencintai? Bala ya Rasulullah. Iya, kami pengen. Abshus salama bainakum. Sebarkanlah salam di antara kalian. Salam itu bukan hanya sekedar ucapan salam. Bukan hanya sekedar kita menyampaikan assalamualaikum saja. Ia memang doa. Dan ia menumbuhkan rasa cinta di sesama kaum muslimin. Tetapi lebih dari itu, salam adalah menyebarkan kedamaian kepada setiap manusia. Seolah-olah kita menyampaikan kepada orang lain bahwa engkau bersamaku akan merasakan kedamaian. Engkau bersamaku akan merasa aman. Engkau bersamaku tidak akan dizalimi. Engkau bersamaku akan merasa tentram. Jadi bukan berarti assalamualaikum tapi hobinya suka nyakitin orang. Sebaliknya, orang yang tidak mengerjakan perintah Allah, melanggar perintah Allah, tidak akan mendapatkan kedamaian. Tidak akan mendapatkan kedamaian. Orang yang selingkuh, hatinya tenang gak? Hatinya tentram gak? Kenapa tidak tentram? Takut ketahuan. Karena dia melanggar perintah Allah. Orang yang mencuri, tentram gak hatinya? Kenapa tidak? Takut ketangkap. Baik mencuri skala kecil ataupun skala besar korupsi.
Perampok takut ketahuan oleh warga masyarakat, digebugin sampai mati, takut, makanya sembunyi-sembunyi. Dan itu berat, Pak. Itu tertekan hati itu. Nggak ada kedamaian. Orang yang korupsi takut ketangkep apa? KPK. Kemana-mana takut, diuntit, diawasi oleh orang, khawatir. Orang yang mabok sama, takut ketahuan. Orang yang berbuat curang, khawatir tidak mendapatkan kedamaian. Setiap pelanggaran, setiap kezaliman justru akan menjadikan hati kita terpuruk. Hati kita semakin jauh dari kebahagiaan. Allah sudah memberikan kita sebaik-baiknya nama Muslim. Lalu bagaimana ketika kita disematkan nama-nama yang tidak baik untuk kita? Seperti istilah teroris, istilah Wahabi, istilah barbar yang selalu disematkan kepada orang-orang Muslim, maka ini adalah tuduhan yang tidak benar. Dan orang yang memberikan nama-nama cap-cap buruk itu akan menanggung akibat dosa yang besar di hari kiamat. Apalagi kita tidak ridho dengan sebutan-sebutan nama negatif tersebut, maka kita akan menuntut pertanggungjawaban dan dia akan dituntut pada hari kiamat. Karena kita tidak ridho untuk nama-nama yang tidak baik. Dan begitulah orang beriman akan senantiasa diberikan cap-cap buruk. Afanaj'alul muslimina kal mujrimin? Allah mencela orang-orang kafir. Apakah pantas orang muslim kalian sebut sebagai mujrim? Apa itu mujrim? Orang-orang yang jahat, itu namanya mujrim. Jadi sudah biasa, setiap zaman pasti ada orang yang selalu memberikan sematan buruk kepada ahlul haq, kepada orang yang membawa kebenaran. Itu pasti menjadi sunnatullah. Maka kita harus sabar dan mengharap pahala di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Mau beli rumah tanpa riba? Hubungi kami sekarang juga, developer Pondok Raja Syariah. Hunian syariah bernuansa Islami untuk keluarga madani.